Kenalkan, nama saya Okta Syanipar dengan NPM 2109-10172. Nah, di sini saya akan membahas tentang KPK dan FPB, di mana saya sudah membuat media seperti tabel, di mana tabelnya sampai 1 sampai 100. Di sini kita akan mengerjakan bagaimana cara pengerjaan KPK dengan tabel ini. Pertama, kita akan membuat KPK. Kita membahas KPK, di mana pengertian dari KPK ini yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, contohnya saya membuat soal 8 dan 12. KPK 8 dan 12. Nah, bisa kita ketahui, pertama kita harus mencari dulu KPK dari 8. Di mana KPK dari 8 itu ya adalah 2, 4, dan 8. Nah, itu KPK dari 8. Sementara kita harus juga mencari KPK dari 12, di mana 12 itu 2, 3, 4, 6, 12. Nah, kita sudah dapat 8 dan 12. Sekarang kita cari berapa hasil KPK dari 8 dan 12, yaitu kita harus mengingat apa itu arti dari KPK. Di mana KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, jadi KPK dari 8 dan 12 itu adalah 2. Nah, setelah kita membahas KPK, sekarang kita membahas FPB. Nah, di sini kita harus tahu apa itu arti FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Di mana saya membuat soal yaitu 4 dan 6. Sama seperti KPK, kita harus mencari dulu berapa FPB dari 6, yaitu kita mencari FPB 4, yang dimana FPB 4 yaitu 2 dan 4. Sementara FPB dari 6 yaitu 2, 6 yaitu 2, 3, dan 6. Nah, di sini kita ketahui apa itu arti FPB, di mana faktor persekutuan terbesar. Nah, jadi angka yang terbesar itulah yang menjadi FPB 4 dan 6, yaitu 6. Nah, setelah itu kita akan membahas satuan panjang, di mana saya membuat tabel. Nah, isi tabel ini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Di mana kita harus tahu dulu rumusnya, itu turun dikali 10, sedangkan naik dibagi 10. Nah, contohnya saya membuat soal di sini ada 5. Kita cari dulu hektometer. 5 hektometer ke desimeter itu berapa? Nah, kita ingat rumusnya yang tadi, yaitu dikali. Jika turun itu dikali. Nah, kita bisa membuat seperti ini. Kita hitung dulu berapa kali dia turun ke desimeter. 1, 2, 3. Nah, kita tinggal menambahkan 0 saja sampai ke desimeternya. Sampai desimeter. Nah, inilah hasilnya 5 hektometer berapa desimeter, yaitu 5.000.
Jika tadi kita cari soal itu turun, sekarang kita mencari naik. Dimana contohnya kita bikin 5 desimeter. Berapa dekameter? Nah, kita ingat rumus yang tadi. Jika naik itu dibagi. Kita lihat berapa tangga dia naik. Yaitu 1, 2. Nah, kita bisa membuat nolnya itu 2 sampai dekameter. Karena kita mencari 5 desimeter berapa dekameter? Ya, 0,05 Nah, maka hasil dari 5 desimeter berapa dekameter? Yaitu 0,05 dekameter. Setelah kita membahas satuan panjang, sekarang kita akan membahas satuan berat. Yang dimana satuan berat ini ada ton, kuintal, kilogram, ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, di sini ada kosong. Kita umpamakan, kita isi A. Nah, kita umpamakan yang kosong ini kita isi A. Nah, ini bukan menjadi patokan kita. Nah, sekarang kita akan membuat soalnya. Contoh soalnya itu saya buat 3. Seperti yang tadi tangga satuan itu, jika turun itu dikali, jika naik itu dibagi. Nah, sekarang kita akan mencari contohnya 3 kilogram berapa gram. Nah, ingat, kita harus ingat jika turun itu dikali. Kita lihat berapa kali dia turun. 1, 2, 3. Nah, kita bisa menambahkan 0 sampai dia gram. Jadi ons sampai gram. Nah, jadi 3 gram berapa gram? Yaitu 3000 gram. Nah, tadi soalnya itu turun. Sekarang kita buat soalnya naik. Contohnya sentigram berapa gram? Nah, itu naik. Kita ingat naik itu dibagi. Nah, bagi berapa tangga dia naik? Yaitu 1, 2. Jadi kita bisa menambahkan 0 di depan angka soal kita tadi. Itu gram. Nah, jadi 3 cm berapa gram? Yaitu 0,03 gram. Nah, yang selanjutnya di sini saya mempunyai media kartu domino. Yang dimana kartu domino ini saya membuat angkanya seperti angka pecahan. Nah, cara bermainnya itu sama dengan domino biasa. Yang dimana kita mulai permainannya. Nah, yang pertama kita ambil angka yang terbesar yaitu 6 dengan 6. Nah, ini 6 itu bisa kita bikin pecahan 30 bagi 5 dengan 60 dibagi 10. Nah, sama-sama hasilnya 6. Nah, selanjutnya kita cari kartu lain yang bisa menghasilkan 6. Contohnya seperti ini. 36 dibagi 6 sama dengan 6. Nah, kita gabungkan. Sekarang kita mencari 10 bagi 5 sama 30 bagi 5. Kita bisa mencari kartu 10 bagi 5 dengan 30 bagi 5. Saya mengambil kartu 10 bagi 5 itu sama dengan 8 dibagi 4. Nah, yang selanjutnya 80 dibagi 40 sama dengan 30 dibagi 5. Nah, saya mengambil 30 dibagi 5 yaitu 24 dibagi 4. Nah, selanjutnya di sini kita mencari 12 dibagi 3 dengan 80 dibagi 4 yaitu
saya mengambil kartu 16/4. Nah, selanjutnya begitu. Sampai seterusnya. Begitulah cara bermain kartu domino dengan menggunakan angka pecahan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Oprisia Dipar, NPM 210910172. Nah, kali ini saya akan melakukan penjumlahan matematika dengan menggunakan alat ini, yang dimana alat ini dinamakan sempoa. Nah, cara menggunakan sempoa ini seperti ini. Nah, contohnya saya menggunakan soal 7 ditambah 4 ditambah 3. Pertama kita buat dulu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ingat yang di atas ini bernilai 5. Sedangkan yang di sebelah kanan itu puluhan. Tadi setelah 7 kita tambahkan 4. Yang dimana 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu ditambah 3. 1, 2, 3. Nah, dari sini kita dapat menghasilkan 7 ditambah 4 ditambah 3 yaitu 14. Sekian.